Di sebuah desa tua yang tersembunyi di kaki Gunung Lawu, terdapat sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu milik Pak Tarto, seorang pria sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga makam desa. Ia hidup sendiri setelah istrinya meninggal, dan satu-satunya peninggalan berharga yang ia miliki adalah sebuah keris pusaka yang disimpan dalam peti kayu jati, tertutup kain mori putih. Masyarakat desa percaya keris itu bukan sembarang keris, melainkan keris Kiai Pandanwangi, keris bertuah yang konon hanya akan memilih pemiliknya jika dianggap layak untuk memimpin. Suatu hari, kepala camat yang menjabat, Pak Suraji, tiba-tiba meninggal mendadak karena serangan jantung saat sedang rapat di balai desa. Kekosongan jabatan pun membuka peluang bagi para tokoh desa untuk maju sebagai calon. Banyak yang mencalonkan diri, pengusaha, tokoh agama, bahkan pensiunan tentara. Tapi nama Pak Tarto tiba-tiba muncul dari mulut ke mulut, meskipun ia tak pernah mendaftar. Malam itu, Pak Tarto bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pria berjubah putih datang dan berkata, "Waktumu telah tiba. Keris itu bukan hanya warisan, tapi jalan menuju takdirmu." Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dan saat membuka peti keramat itu, kerisnya bersinar redup seperti bernapas hidup. Sejak hari itu, perubahan mulai terjadi. Pak Tarto yang tadinya pendiam, mulai berbicara dengan tegas dan penuh wibawa. Orang-orang mendengarkan setiap ucapannya, bahkan tanpa sadar menunduk setiap kali ia lewat. Beberapa tokoh yang awalnya mencalonkan diri, tiba-tiba menarik diri dari pencalonan dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan sekretaris kecamatan pun berkata, entah kenapa Pak Tarto seperti memang sudah ditakdirkan. Namun ada satu orang yang tidak senang, Pak Darto, mantan calon camat yang juga penganut ilmu hitam. Ia mencoba mendekati rumah Pak Tarto pada malam Jumat Kliwon, mencoba mencuri keris itu untuk dirinya. Tapi sebelum sampai ke rumah, ia ditemukan pagi harinya terkapar di pinggir jalan desa, mulutnya berbusa, dan tubuhnya membiru seperti keracunan sesuatu yang tidak kasat mata. Desa pun geger. Banyak yang bilang, keris itu telah memilih. Akhirnya pemilihan camat pun digelar. Meski secara administratif aneh, hanya satu nama yang muncul, dan tak satu suara pun menolak. Pak Tarto resmi menjadi camat. Tapi, berbeda dari pemimpin lain, ia tidak tinggal di rumah dinas. Ia tetap di rumah tuanya, menjaga keris di tempat semula, dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Orang-orang bilang, keris itu bukan memberi kekuasaan, tapi mengujinya. Dan setiap malam Jumat, warga kadang mendengar suara gamelan samar dari dalam rumah Pak Tarto, diselingi bau bunga kenanga dan dupa. Pak Tarto sendiri hanya tersenyum sambil menyeruput kopi hitamnya di beranda, menatap ke arah gunung, dan berbisik, "Aku hanya penjaga, bukan pemilik tahta."